Raihlah Bapak di orang nomor 1 di Kabupaten 50 Ah, Kota. ya. Ini luar biasa, rekan-rekan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Ombudsman dimanapun berada, kita kembali lagi di podcast Sang Pelayan. Hari ini kita kedatangan orang nomor 1 di Kabupaten 50 Kota, yakni Bapak Safarudin Datuk Bandaro Rajo. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Bu, apa? Mili Pak. Meli, selamat siang Bu Meli. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini lancar ya Pak ya perjalanan dari 50 kota ke Kota Padang Pak? Alhamdulillah tadi lancar, aman dan tertib aja di jalannya. Alhamdulillah. Nah, kedatangan Bapak Bupati ke kantor Ombudsman ini sebenarnya dalam rangka menerima gitu ya Pak ya, Iya, penghargaan, penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 yang kita tahu sama-sama bahwa 50 kota yang sebelumnya tahun 2021 berada di zona hijau gitu ya Pak ya. Hijau Pak, oh ya merah, ya benar merah. Ya benar merah gitu ya. Nah kemudian melompat tinggi gitu ya Pak ya, melompat tinggi hingga ke zona hijau. Biasanya dari merah ke kuning langsung ke hijau gitu Pak. Tapi ini enggak, dari merah langsung ke hijau. Nah ini apa sebenarnya Pak upaya yang Bapak Bupati dan tim lakukan sehingga bisa melompat tinggi nih Pak untuk meraih zona hijau di tahun 2022. Boleh Pak berbagi Pak? Oh, alhamdulillah. Ini dapat tantangan nih kayaknya. Iya. Apa langkah-langkahnya gitu? Iya, strategi apa sih yang dibangun gitu? Sebenarnya begini Meli, kami mula-mula datang sebagai Bupati 50 Kota tahun 2021 itu IPM termasuk rendah, Oke. pelayanan termasuk kurang bagus. Maka justru karena itu kita susunlah visi dan misi daerah itu, yaitu mewujudkan 50 kota yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat sandi syarak sandi kitabullah. Maka untuk meningkatkan IPM kita, maka kita bikin misi pertamanya itu yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing yang melandaskan keimanan. Maka untuk meningkatkan pelayanan ini, maka di misi kita keempat kita yaitu meningkatkan pelayanan publik dengan reformasi birokrasi seutuhnya. Karena waktu itu kita pada zona merah, saya kan kaget gitu. Di akhirnya bulan Maret kalau nggak salah itu saya kumpulkan Seluruh OPD ya Pak ya? seluruh kepala-kepala OPD yang berkaitan dengan pelayanan publik. Maka waktu itu diberikanlah edukasi, diberikanlah support bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja kita dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Apalagi kan ini sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Maka seluruh daerah pun harus gesit bagaimana meningkatkan. Ya dan alhamdulillah Bisa meraih hasilnya meraih kepatuhan tinggi ya Pak ya? kepatuhan tinggi dan pada zona hijau gitu. Betul. Saya sendiri pun kaget. Kaget ya Pak ya dengan dengan hasil ini. Kebetulan saya yang melakukan penilaian di 50 kota Pak. Alhamdulillah. Cukup berubah gitu ya Pak ya di tahun 2022 ini. Nah, Pak Bupati, kalau kita melihat gitu ya bahwa tadi Bapak mengatakan visinya itu di nomor 4 ya Pak ya? Iya, itu nomor 4. Di 4 misinya nomor 4 artinya kita di 50 kota ingin meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Salah satunya meningkatkan SDM yang SDM-nya ya Pak ya. Nah, kita tahu nih Pak kalau kami melihat dari Bapak sendiri, sebenarnya Bapak mulai dari karir yang terbawah dulunya gitu ya Pak ya, mulai dari sekretaris nagari, kemudian naik lagi menjadi wali nagari, kemudian kepala desa ya Pak ya, saat itu kepala desa. Nah kemudian naik lagi, mencoba lagi di DPRD beberapa periode dan sekarang menjadi orang nomor 1 di Kabupaten 50 Kota. Boleh Pak berbagi nih Pak, bagaimana bisa sampai sekarang nih Pak? Sebenarnya bekerja itu mungkin karena saya orang beragama Islam. Ya. Yang pertama ikhlas karena pengabdian. Ikhlas. Yang kedua, karena Tuhan telah menyatakan di dalam surah Az-Zuriyat ayat 56, wa ma halaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Jadi pengabdian kita itu dijadikan itu ibadah. Jadi apa saja yang saya kerjakan, saya tidak menilai apakah dia akan dapat gaji. Suatu contoh waktu itu, mula-mula jadi kepala desa itu,
Saya jadi kepala desa di umur 26 tahun. Waktu itu anak-anak muda tidak pernah yang ingin jadi kepala desa. Betul. Karena harapan masa depannya tidak ada di situ. Karena jadi kepala desa waktu itu gajinya cuma 12.500 diterima per sekali 3 bulan. Tapi karena saya mencintai itu adalah pengabdian untuk memajukan masyarakat desa, maka bermulalah saya dari situ. Saya mulai dari kepala desa karena ikhlas jadi kepala desa waktu itu tahun terpilih yang kedua kalinya. Oh, udah 2 kali ya Pak ya? Ya, jadi mula-mula desa itu jadi baru umum 1 namanya. Setelah itu gabung desa itu kembali 2008 saya terpilih lagi. Setelah desa itu digabung. Tahun 91 saya dipanggil Pak Bupati ke kantor Bupati dan Ketua DPRD waktu itu. Katanya, Pak Desa katanya, tahun 22 nanti karena kantor Bupati dan kantor DPRD itu bersebelahan. Pak Desa nanti kantornya di situ. Di situ di mana Pak? Di kantor DPRD. Nanti kami calonkan jadi anggota DPRD. Itu saya nolak. Nggak usah Pak, saya belum mampu rasanya Pak. Apalagi saya pendidikan saya juga tidak tinggi, saya bilang begitu. Saya juga belum bisa membangun desa dengan baik. Nah, akhirnya karena apa kata boleh didekatkan Pak? Ya. Akhirnya kata Pak Bupati waktu itu, yang menilai kepala desa ini kami Pak. Termasuk Ketua DPRD. Karena Ketua DPRD waktu itu almarhum Pak Sukarni dan Bupatinya Pak Aziz Haili. Nah, dia bilang waktu itu, akhirnya begini Pak, yang menilai kepala desa itu kami, bukan Bapak. Siap-siap saja lah Bapak. Alhamdulillah waktu itu 91 itu memang saya dimasuk. Waktu itu dijadikan sebagai calon jadi gitu. Karena waktu itu 18 kursi Golkar. Waktu itu saya pada nomor 17, tapi ada waktu itu foot getter, pengumpul suara 4. 4 itu nomor tidak jadi, tapi dari nomor 1 gitu. Alhamdulillah waktu itu. Artinya dari keikhlasan Bapak bekerja dalam mengabdi gitu ya Pak, kemudian muncullah kepercayaan publik kepada Bapak gitu ya, akhirnya sampailah Bapak di orang nomor 1 di Kabupaten 50 kota. Ini luar biasa rekan-rekan. Nah Pak, kita bicara pelayanan publik. Tahun 2022 kita menilai beberapa sektor gitu ya Pak ya, substansi dalam pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, kemudian perizinan, adminduk gitu ya Pak ya, kemudian sosial. Nah, dari bidang-bidang itu mungkin dari bidang pendidikan sendiri Pak. Kebijakan-kebijakan yang sudah dilahirkan 50 kota bagaimana Pak? Apakah semua siswa di sana sudah gratis nih Pak? Oh, alhamdulillah sebenarnya semua siswa belum gratis. Oh, belum. Belum. Tapi insya Allah tahun 2023 ini kita sudah anggarkan pakaian siswa semuanya gratis. Oh, pakaian udah gratis Pak? Pakaian gratis tahun 2023. Insya Allah nanti tahun 2024 mungkin dengan biaya sekolah untuk SMP dan SD kita usahakan gratis. Luar itu biasa. tujuan kita. Karena gratis ini bukan karena kemampuan daerah, tapi bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, untuk seluruh elemennya. Untuk memajukan pendidikan, Pak, pendidikan itu. Nah, kalau di kesehatan, sektor kesehatan bagaimana nih Pak? Sektor kesehatan tentu kita akan memberikan pelayanan di tingkat puskesmas yang lebih prima, karena kemarin hasil SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik, Kabupaten Mokota dapat nilai 93,7. Wah, luar biasa. Dan tapi kita di Dinas Kesehatan SPM-nya tidak terpenuhi sebenarnya, masih rendah gitu, masih kurang. Jadi itu yang kita pacu sekarang untuk tahun 2023 ini supaya SPBE-nya di Dinas Kesehatan bisa meningkat gitu. Jadi target ya Pak ya. Target kita harus jelas gitu. Yang kedua kita mendorong, dan kemarin kami kumpulkan kepala-kepala puskesmas dan direktur rumah sakit dalam rangka memberikan modifikasi dan edukasi supaya dia semangat kerjanya ada. Saya sampaikan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa bekerja itu niatkanlah karena Allah. Karena kami rasa pegawai ini sudah cukup, dia mendapatkan gaji yang cukup sebenarnya kalau dia bisa memanfaatkan. Tapi kadang-kala kan karena syahwatnya lebih daripada nilai yang dia terima, akhirnya dia terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kabar-kabarnya juga kan untuk pelayanan ini 50 kota mau membangun MPP ya Pak ya? Iya. Nah, itu gimana Pak progresnya Pak? Alhamdulillah progresnya setelah kita mulai, itu kan hadir tuh kepala DPMPTSP ya, di tanah DPMPTSP ya? Iya.
karena ditangani oleh BPMPTSP, hadir kepala dinasnya sekarang, kepala badannya, dan itu sudah kita anggarkan. Tahun 2023? 2023, insya Allah kita akan menjadi mal pelayanan publik kabupaten tercepat ataupun terawal. Ya. Untuk kabupaten ya Pak untuk ya? Kabupaten di Sumatera Barat, insya Allah. Oke, Kalau ini baik. Luar biasa. Ini kami harapkan juga nanti di MPP itu tidak hanya mall pelayanan publik yang non elektronik, tapi yang digitalisasinya sudah jalan juga di MPP itu ya Pak ya, harapannya ya. Iya, kita menuju sekarang kan digitalisasi semua. Betul. Karena sistem digitalisasi ini sistem yang paling efektif dan efisien. Betul. Dan mudah diakses oleh siapa saja. Karena transparansi kan sangat perlu. Tapi bukan keterbukaan gitu. Betul. Tapi transparansi mengenai pelayanan publik dan lain sebagainya, sehingga mudah diakses oleh seluruh elemen masyarakat. Kalau untuk daerah-daerah di wilayah 50 kota masih ada yang blank spot nggak Pak? Masih ada. Masih ada ya Pak ya. Nah, upaya kita untuk mendekatkan layanan ke mereka, kalau digitalisasi kan nggak mungkin sampai ke sana ya Pak ya. Apa ini Pak upaya untuk mendekatkan layanan ke masyarakat yang mungkin tidak bisa terjangkau oleh digitalisasi ini nanti? Nah, kita memberikan dorongan kepada nagari untuk membuka wifi di nagarinya masing-masing, bekerjasama dengan Telkom. Tapi itu sudah kita kerjasamakan, dan mudah-mudahan makin tahun Telkom bisa menambah aksesnya untuk 50 kota. Baik, luar biasa. Artinya walaupun ada nagari-nagari atau desa-desa atau wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh sinyal gitu ya Pak ya, tapi ada nagari yang lebih dekat ke masyarakat, itu memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan, jadi memanfaatkan nagari. Pak, di tahun 2023 kita akan memulai kembali nih Pak, penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 terhadap Undang-Undang 25. Nah, ini kan kita berharap 50 kota dengan nilai yang sudah 80,87 ini udah cukup tinggi gitu ya Pak, dengan kualitas tinggi ini cukup bertahan dan mampu untuk meraih kualitas tertinggi. Apa ini Pak kira-kira strategi atau tips-tips nanti Pak yang mungkin perlu disinergikan dengan semua OPD Pak untuk 2023 ini? Sebenarnya 2023 kita belajar dari tahun 2022. Karena dari merah kita ke hijau. Dari merah kita ke hijau, jadi kita akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana nanti tahun 2023 itu Bupati 50 kota dapat 10 besar. Nasional ya Pak Nasional ya, yang kita harapkan ya. Okay. Jadi kita menerima penghargaan bukan di sini lagi, tapi di Jakarta. Amin, semoga harapan-harapan Pak Bupati untuk bisa meraih juara nasional gitu ya Pak ya, bisa terwujud. Ini tentu dengan sinergitas dan kolaborasi ya Pak ya. Oke, Pak Bupati, ini ada yang ditunggu-tunggu masyarakat juga nih Pak, terkait dengan progres jalan tol Pak. Iya. Ini kami dengar Bapak sudah mengumpulkan wali-wali nagari yang berada di wilayah terdampak Pak, untuk kemudahannya. Kira-kira boleh di-spill Pak, ini apa nih Pak progres sejauh ini Pak? Karena jalan tol merupakan program strategis nasional, maka seluruh kepala daerah sampai kepala desa ataupun nagari kan harus ikut mensukseskan. Tapi karena adanya salah pemahaman dan oleh masyarakat, maka karena kurang sosialisasinya dari pemerintah dan termasuk dari JIK, akhirnya masyarakat salah persepsi. Tapi setelah kami jelaskan beberapa hari yang lampau, akhirnya masyarakat bisa memahami, dan wali nagari yang ikut kemarin ikut menolak, akhirnya sudah mencabut tanda tangannya dan akan mensosialisasikan kembali. Tapi meskipun demikian masih ada di media-media yang menyatakan begini, begitu dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal biasa saja. Namanya itu adalah berkaitan dengan kepentingan masyarakat, tapi pemerintah sudah pasti tidak akan merugikan rakyatnya untuk kepentingan yang lebih tinggi. Artinya dari pemerintah Kabupaten 50 kota sebenarnya sudah berupaya ya Pak ya, untuk memfasilitasi nagari-nagari yang awalnya menolak, kemudian sekarang sudah mulai menerima. Ya, Pak. Tentunya proyek strategis nasional untuk jalan tol Padang Pekanbaru ini tidak hanya tugas pemerintah saja gitu ya, tapi juga harus ada dukungan oleh masyarakat untuk mensukseskannya gitu ya Pak ya. Jadi kita udah mulai sosialisasi ya Pak ya. Sudah. Oke, baik. Bapak, ini memang sangat menarik ini Pak sebenarnya perbincangan dengan Bapak, tapi kita waktunya cukup singkat gitu ya Pak ya. Kira-kira ini Pak untuk closing statement harapan Bapak kepada masyarakat 50 kota ataupun ASN di 50 kota apa ini Pak untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten 50 kota Pak?
Terima kasih Bu Meli. Kita pada hari ini berada di Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Maka kami terima kasih atas diterimanya penghargaan ini, karena ini merupakan bimbingan dari Ombudsman kepada pemerintah daerah kabupaten kota, sehingga dari biasanya merah, alhamdulillah sekarang sudah hijau dengan nilai di atas 80. Yang kedua, kepada OPD-OPD kami yang bergerak di bidang pelayanan publik, kami harapkan supaya meningkatkan etos kerjanya, yaitu dengan memberikan contoh dan teladan yang baik, dan utamakanlah kepentingan rakyat daripada kepentingan lain-lainnya. Yang ketiga, kepada masyarakat yang pada saat ini telah mulai menikmati pembangunan di kabupaten kota, bahwa pembangunan itu tidak akan selesai, tapi kita harus tetap membangun secara tahap bertahap. Semoga inilah tujuan kita, kesejahteraan itu didapati oleh semua pihak. Yang keempat, 5 kota itu masih ada daerah yang terisolir, yang belum jalannya masih jalan tanah. Ini yang telah kami kolaborasikan dengan pemerintah provinsi, dan insya Allah arah ke Tanjung Jajaran, Galugua, dan Nenan itu terus setiap tahunnya terus kita tingkatkan. Yang kelima, kami terima kasih kepada semua pihak, termasuk Ombudsman yang telah membimbing pemerintah daerah kabupaten kota, sehingga hasil ini bisa kami capai maksimal. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Bupati sudah bersedia bincang-bincang singkat ini Pak di podcast kita. Kami doakan Bapak selalu sukses dan sehat selalu. Amin. Kita akhiri podcast kita hari ini. Dunsana jangan lupa tonton dan saksikan terus tayangan YouTube kami, podcast kami Sang Pelayan di channel Ombudsman RI Sumbar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Oh, mau foto dulu Pak. Untuk ini ya. Boleh jempolnya Pak. 1, 2, 3. Foto sama ibu Pak. Foto sama ibu Pak. Alhamdulillah. Terima Aku dari kasih banyak, Yunan, Bu. sama-sama Pak. Dari Yunan. Ya berharap tadi memang kurang 10 lah Tibo. Tadi memang kurang 5 Tibo tadi tuh. Oke, sip. Ya, langsung boleh, Pak. Pak. Ya Boleh, Pak, Pak. mari Pak. Mari Pak. Ada lagi di atas. Bawa nanti juga ada. Di. Nggak apa-apa. Ini Pak Diki, kelihatan masuk aja. di ruang podcast. Ayo Pak Diki. Pak masuk aja. Ini Sekretaris Kominfo sekarang. Oke, Kominfo mantap. Digitalisasinya itu. Ini Sekretaris. Iya, iya. Satu, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Boleh jempolnya Pak, Ibu. 1, 2, 3. Oke. Salam 50 kota. Oh, sama. Oh iya. Ayo ke 50 kota. Ini kayaknya kalau kemarin gini semua ya Pak. Ayo 50 kota ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih banyak. Apa dulu datang. Biasanya yang terakhir kan. Tapi luar biasa Pak, meningkat.